Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini, hari Jumat, kita akan lanjutkan yang berkenaan dengan ikhlas atau berhias diri dengan akhlak ikhlas. Kemarin telah kita jelaskan definisi ikhlas, pentingnya ikhlas, dan pada hari ini akan kita jelaskan yang berkenaan dengan niat. Bahwasanya niat merupakan asas amalan, fondasi amalan. Benarnya amalan itu sesuai dengan benarnya niat. Rusaknya amalan itu menjadi rusak dengan sebabnya rusaknya niat. Ya. Jadi niat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, ra'sul amr wa amuduhu, pangkal segala perkara dan tiang perkara. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya an-niyatu asasul amal wa qaidatuhu, bahwasanya niat itu adalah pangkalnya amalan dan kaidah dalam beramal. Wa ra'sul amri wa amuduhu, pangkalnya perkara dan tiangnya perkara. Wa asluhu alladzi alaihi bunya, pangkal perkara yang dibangun di atasnya yang lainnya. Di antara ruhul amali, karena niat itu merupakan ruhnya amalan. Wa qaiduhu, yang menggiring amalan. Wa sa'iquhu, yang menyetir amalan. Wal amalu tabi'un laha, dan amal itu mengikuti niat. Yasihu bisihhatiha wa yafsudu bifasadiha, amalan itu bisa benar dengan benarnya niat, dan amalan itu bisa rusak dengan rusaknya niat. Wa biha yahsulut taufiq, dengan sebab niat itu akan mendapatkan bimbingan. Wa bi adamiha yahsulul khizlan, dengan sebab tidak ada niat itu akan meraih kehinaan. Wa bihasabiha tatafawat ad-darajat fid dunya wal akhirah, dengan sebab niat tingkatan-tingkatan di dunia dan akhirat itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, dan bahwasanya bagi setiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Jadi niat ini merupakan asas amalan. Apa yang kita infakkan ya kepada istri kita, bila mana mengharapkan wajah Allah niatnya, jadi sedekah. Tapi kalau biasa saja begitu tanpa niat, jadi enggak sedekah. Iya, jadi enggak sedekah jadinya. Niat, asasnya amalan itu niat. Kalau begitu saja jadi rutinitas,
Ya kan? Jadi tidak mendapatkan pahala kan? Makanya fondasi amalan itu adalah niat. Kalau niat kita di dalam mencari rezeki itu karena Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah dan jadi sedekah. Kalau tidak, berarti nggak dapat pahala. Tapi sudah terbebas dari kewajiban sebagai seorang suami untuk memberi nafkah. Makanya penting niat ini. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap seorang itu apa yang dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan. Kebanyakan bincang-bincang mereka, bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang memerintahkan kepada sedekah atau kebaikan atau islah antara manusia. Islah itu apa? Mendamaikan antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan hal itu karena mengharapkan keridhaan Allah, berarti ikhlas ini. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberinya pahala yang amat besar. Apa syaratnya? Ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan keridhaan Allah. Seperti ini aja. Walladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tasbitan. Ya, dan mereka yang berinfak ya, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Berarti di dalam bersedekah itu bisa jadi ada hama yang membuat kita tidak mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Bila mana tidak mengharapkan keridhaan Allah, tapi mengharapkan pujian manusia. Nah, ketika mengharapkan pujian manusia, jadi tidak mendapatkan pahala. Atau ya, betul kan? Wa tasbitan min anfusihim, dan juga dalam rangka untuk menetapkan dalam diri mereka. Berarti ada hama ketika mau sedekah itu, ada keraguan-raguan. Sedekah jangan, karena jiwa manusia itu pelit, ragu-ragu. Jadi dia berinfak itu dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dan juga berani untuk berinfak. Berani untuk berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya. Jangan ragu, karena ketika mau melakukan kebaikan itu ada godaan dua hama. Imma kadangkala ingin dipuji oleh orang, atau ragu-ragu, saya berinfak gak? Ragu-ragu. Nah, maju terus. Jangan takut. Allah akan mengganti. Coba kita lihat, perhatikan ulama salaf atau para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan selalu mengintai Umar bin Khattab amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Pada suatu ketika saya akan melebihi amalan Abu Bakar Siddiq. Saya insya Allah yang menang sekarang ini, katanya. Jadi dia menginfakkan setengah hartanya, diinfakkan. Terus ditanya Rasul, apa yang telah kau lakukan? Saya menginfakkan setengah harta saya. Terus apa yang ditinggalkan untuk keluarga? Setengahnya juga. Abu Bakar As-Siddiq bukan setengahnya, seluruhnya. Seluruh hartanya. Terus kata Rasul, apa yang kau sedekahkan? Seluruh hartaku. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Anda? Allah dan Rasul. Wah, kata Umar bin Khattab, sahabat Umar, saya tidak akan. Udah saya kalah betul. Gak pernah gitu saya bisa menang begitu. Begitulah berlomba-lombanya para sahabat di dalam berbuat baik. Tentunya mengharapkan wajah Allah dan gak takut miskin. Bila mana hal tersebut untuk kebaikan, jangan takut. Tentunya kalau dalam kemaksiatan nggak boleh malah. Ya, tapi yang ada sekarang itu, kalau kepada kemaksiatan gampang sekali. Poya-poya,
betul-betul kemaksiatan. Itu kan aneh ya? Aneh banget kan? Tapi untuk kebaikan ragu-ragu gimana ya? Nah ini syaitan. Syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian itu kefakiran. Ya, betul. Seperti itu. Oleh karena itu di sini bahwasanya yang akan mendapatkan pahala yang besar itu bila mana ikhlas. Niatnya ikhlas. Apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang amat besar. Jadi hal ini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan niat. Bagi para da'i kepada Allah dan yang selain mereka di kalangan kaum muslimin membutuhkan untuk membenahi niat. Fa idza salahat u'tiyal abdu al-ajral kabir was thawabal 'azim. Apabila niatnya beres akan diberi seorang hamba itu pahala yang besar. Ya. Pahala yang amat besar, pahala yang amat agung. Walau lam ya'mal, walaupun dia tidak berbuat. Ini pentingnya niat. Walaupun dia tidak berbuat. Wa innama nawa niyah shadiqah. Akan tetapi dia berniat dengan niat yang jujur. Belum beramal sudah mendapatkan pahala. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu." Apabila seorang hamba itu sakit, atau safar atau bepergian, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan, akan dicatat baginya pahala seperti apa yang dia lakukan ketika sedang mukim dan ketika sedang sehat. Berarti kan ketika safar dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan ketika sedang mukim. Tapi dia niat yang baik mendapatkan pahala. Dicatat seperti orang yang mukim tidak sabar dan juga seperti orang yang sehat, karena niatnya selalu di hatinya itu walaupun dalam keadaan sakit tidak bisa ke masjid, tapi dia itu ingin ke masjid. Dicatat pahalanya seperti orang yang sehat yang berangkat ke masjid. Dalam hadis yang lain, ma min ri'im takunu lahu salatan bilailin fayaghlibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah. Tidaklah seorang dia melaksanakan sholat di waktu malam. Dia itu menjadikan suatu kebiasaan yang dia lakukan itu untuk melaksanakan sholat di waktu malam. Fayaghlibuhu 'alaiha naum, lalu tidur telah mengalahkan kepadanya rasa ngantuk, kecapean yang membuat dia itu tidak bisa bangun sholat malam. Karena niatnya yang jujur, shadiq, enggak pura-pura, betul-betul dia melaksanakan sholat malam dan biasa dia untuk melaksanakan sholat malam gitu. Illa kutiba lahu ajru sholati, kecuali akan dicatat pahala sholat malamnya. Enggak melaksanakan kan? Wa kana naumu alaihi sadaqah, dan naumnya itu sedekah. Ya. Pemberian. Tapi dapat pahala tetap. Maka niat itu asasnya amalan. Makanya tijaratul ulama, perdagangan para ulama itu banyak niat yang baik. Ketika ke masjid, saya mau sholat, saya mau mengajari manusia, saya mau menasihati orang. Akhirnya pahalanya banyak. Akhirnya pahalanya banyak. Seperti itu. Niat itu asasul amal. Rubba amalin shagirin tu'adzibuhun niyah. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil diperbesar dengan niat pahalanya. Berapa banyak amalan yang besar diperkecil dengan sebab niat. Jadi niat itu asas amalan. Ya, pokok atau fondasi yang dibangun di atasnya amalan. Bila mana niat itu beres, beres juga amalan. Bila niat itu rusak, rusak juga amalan. Ini menunjukkan tentang pentingnya
niat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu lalu baik wudunya, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid. Fa wajadan nas, maka ia dapatkan manusia qad shallu, sungguh mereka telah melaksanakan salat. Aqtabullah misla ajri man shalla, Allah akan memberikan kepadanya seperti pahala orang yang sudah melaksanakan salat. Wahadar, dan yang telah hadir melaksanakan salat. La yanqusu dzalika min ajrihi syai'a, tidak terkurang sedikit pun pahalanya karena terlewatkan salat. Karena niatnya yang shadiqah, yang jujur. Dia ingin salat berjamaah, tapi ketinggalan. Jadi penting sekali untuk memperbaiki niat. Kalau niatnya wah memang saya mau malas-malasan, ya nggak dapet lah pahala dengan sebab ketinggalannya itu, ya kan. Tapi kalau dia itu benar-benar mau menuju, mungkin di kita itu kadang-kadang sedang lagi nyupir, lagi udah saya itu ingin berjamaah ini, wah insya Allah berpahala, insya Allah dengan sebab terlewatkannya. Oh ternyata terlewatkan, saya itu ingin berjamaah, insya Allah dapat pahala. Rubba amalin saghirin tu'adhimunnya. Berapa banyak amalan yang kecil atau terlewatkan jadi besar pahalanya dengan sebab niat. Insya Allah kita mesti banyak berpahala dengan niat yang banyak kepada kebaikan-kebaikan, dengan jujur betul niat itu, secara jujur, secara murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Man sa'alallah asy-syahada." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, bisidqin, dengan jujur, ballaghullahu manazil syuhada, Allah akan menyampaikan dia itu ke tingkatan derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Khalid bin Walid, yang panglima perang yang bisa mengalahkan, ya, matinya di mana? Ternyata ketika diranjang meninggalnya, bukan di medan perjuangan, tapi menginginkan untuk mati syahid, tapi nyampe ke derajat ya mati syahid. Jujur niatnya. Kalau seandainya berangkat di medan perjuangan tapi dalam rangka untuk mendapatkan ghanimah dan wanita cantik, sesuai yang dia inginkan, dapat dunia dan wanita cantik, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, kan gitu ya. Jadi asasnya amalan itu adalah niat. Jadi ikhwah fillah, ini menunjukkan karunia Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Hamba-hambanya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda ketika pulang dari peperangan Tabuk, Rasulullah bersabda, "Laqad taraktum bil madinati aqwaman." Sungguh kalian telah meninggalkan sekelompok manusia di kota Madinah, masirtum masiran. Jadi tidak ikut melakukan perjalanan seperti kalian, wala anfaqtum min nafaqatin, dan tidak juga ikut berinfak dari nafkah seperti kalian, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula sekelompok manusia itu melangkahkan perjalanan untuk melewati lembah, illa wahum ma'akum bi, kecuali bahwasanya mereka itu bersama kalian di dalam pahalanya. Kalau mereka berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah?" Bagaimana mereka itu bersama kami pahalanya padahal mereka itu tidak ikut perang, duduk di Madinah, tidak mengadakan perjalanan, tidak capek dan tidak lelah. Tapi bagaimana mereka dapat pahala padahal mereka di Madinah? Faqala, maka Nabi SAW jawab, habasahumul udhr, telah menghalangi mereka suatu udzur. Bisa jadi seseorang yang sudah biasa sekarang ngaji dan sebagainya, dia mendapatkan pahala seperti antum. Kenapa? Ada udzur dengan sebab dia tidak ngaji. Apa itu? Niat yang jujur.
Bisa seperti itu. Niat itu bisa membuat seseorang itu mendapatkan pahala. Jadi dengan sebab niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan-amalan yang kecil. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang datang kepadanya membawa besi. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, uqatil, aku berperang, atau aslam, ataukah saya masuk Islam?" Faqala aslim, masuk Islam. Tsumma qatal, kemudian berperang. Fa aslama, laki-laki tersebut masuk Islam, tsumma qatal, kemudian berperang, faqutil, maka terbunuh. Faqala Rasulullah bersabda, "Amila qalilan wa ajrun wa ujira katsiran." Dia beramalnya sedikit lalu mendapatkan pahala yang banyak. Masuk surga kan? Masuk Islam dulu berjuang, meninggal, dia mendapatkan pahala yang banyak. Amalannya baru sedikit tapi pahalanya banyak. Ada yang lain lagi, dipisahkan, ada seorang laki-laki yang masuk Islam, baru masuk Islam, lalu Rasulullah mengajarinya Islam di waktu sedang berjalan, di perjalanan. Lalu kakinya untanya itu terperosok lah gitu, jatuh si laki-laki tersebut. Lalu si laki-laki tersebut yang baru masuk Islam keinjak juga sama unta, akhirnya meninggal. Maka Rasulullah berkata, "Amila qalilan," dia beramal sedikit dan pahalanya banyak. Udah masuk Islam, udah diajarin oleh Rasulullah tentang Islam. Sampai 3 kali dikatakan seperti itu. Jadi dengan niat yang solehah, Allah akan memberkahi amalan yang mubah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala amalan yang mubah itu kepada seorang hamba. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Apabila seorang laki-laki berinfak menafkahi keluarganya, ia mengharapkan dengan nafkahnya tersebut kepada keluarganya wajah Allah, ya, niatnya yang ikhlas, mengharapkan pahala Allah, maka bagi dia itu sedekah. Ingat, ihtisabul ajr, harus mengharapkan pahala dong. Ya, apa yang kita lakukan ini biar dapat pahala sesuai dengan niat kan? Kalau biasa-biasa saja, ya biasa-biasa juga gak dapat pahala. Tapi kalau sambil mengharapkan pahala, akan dapat pahala. Sesuap nasi yang kita berikan kepada istri kita bukan sesuap nasi lagi mungkin. Banyak nasi yang kita kasihkan kepada istri kita, anak-anak kita. Nah, mesti diniatkan pahala yang banyak. Sesuap nasi saja, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah, akan mendapatkan pahala, dan itu sedekah. Apalagi kita berjuang capek-capek, lelah dalam rangka untuk membiayai anak dan istri. Pahala enggak? Pahala. Kalau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridai padanya, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma tuj'alu fi ya imratik." Sesungguhnya kamu tidaklah menafkahkan nafkah yang diharapkan dengan nafkah itu wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari nafkah tersebut, sehingga apa yang kau kasihkan ke dalam mulut istri Anda, apa yang Anda kasihkan. Jadi misalnya kita bantu istri kita untuk menyuguhkan minum, misalnya karena wajah Allah, akan menambah rasa kasih sayang antara pasutri gitu. Kalau kita selalu apa yang kita lakukan itu karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya istri kita selalu melayani terus-menerus, kita makan kadang-kadang sekali-sekali kan dari sisi situ, gak apa-apa sekali-kali kita yang menyediakan, tapi mengharapkan wajah Allah, itu sedekah. Kan untuk sementara ini kadang-kadang kita itu hanya sekedar mik,
Ambilkan. Hah? Nah, terus saja hanya kita aja. Pada suatu ketika setelah ngaji ini, wajahnya setelah ngaji lebih baik daripada wajah yang sebelumnya. Langsung saya yang nyediain air sekali-sekali karena mengharapkan wajah Allah. Tahabu. Iya kan? Paling juga begitu. Ya. Sepertinya ya, insya Allah akan mendapatkan pahala. Sesuap nasi, seteguk air kepada istri kita, itu insya Allah akan mendapatkan pahala. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan tentang asas amalan itu adalah niat, bahwasanya dengan sebab niat itu seorang itu akan mendapatkan pahala, atau juga dengan sebab niat juga rusak akan mendapatkan dosa. Sebuah hadis yang perlu kita tadaburi, kita sama-sama renungkan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang Allah karuniai harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi bihi rabbahu, dia bertakwa dengan harta dan ilmunya itu kepada Rabbnya. Wa yasilu fi rahimahu, dia menyambung silaturahim. Wa yu'allimu lillahi fi haqqan, dan mengajarkan karena Allah dengan ilmu yang dia miliki itu secara benar. Fahadha bi aqdalil manazil, ini berarti merupakan orang yang memiliki keutamaan kedudukan yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Punya harta, punya ilmu, bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahmi dan mengajar pun karena Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan derajatnya yang paling, kedudukannya paling utama. Itu yang pertama. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman. Ada seorang hamba yang Allah karuniai ilmu. Walam yarzuqhu malan, tapi tidak Allah karuniai dia itu harta. Fahuwa shadiqun niyah, dia itu jujur niatnya. Ia mengatakan, yaqul, lau anna li malan, kalau seandainya aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, aku akan melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Jadi kalau mau jadi berinfak terus seperti yang dilakukan, untuk dipakai silaturahmi, untuk dipakai bertakwa kepada Allah, hartanya itu sarana dalam beribadah, saya akan melakukan seperti si fulan tersebut. Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawab, dengan sebab niatnya pahalanya jadi sama dengan tingkatan yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, manusia yang ketiga adalah wa'abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman, seorang hamba yang Allah karunia harta dan tidak dikaruniai ilmu. Fahuwa yukhbitu fi malihi, dia menghambur-hamburkan hartanya bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, tidak bertakwa kepada Rabbnya. Wala yasilu fihi rahimahu, dan tidak menyambung rahimnya dengan harta tersebut. Ya, wala ya'lam lillahi bihaqqan, dan tidak mengetahui untuk Allah Subhanahu wa taala haknya. Tadi wa ya'lam lillahi bihaqqan, tadi salah yang pertama itu. Ini wala ya'lam lillahi bihaqqan, dan dia tidak mengetahui hak untuk Allah padanya. Fa huwa bi akhbasil manazil, dia itu kedudukannya paling jelek. Khabis. Jelek kedudukannya. Jadi punya harta, tidak dikaruni ilmu, terus tidak bertakwa, tidak menyambungkan silaturahmi, tidak mengenal hak bagi Allah dalam harta tersebut, maka dia itu derajatnya paling jelek, kedudukannya paling jelek. Nah, yang keempat, wa'abdin lam yarzuqullah malan, seorang hamba yang tidak dikaruniai oleh Allah harta, wala ilman, dan tidak pula ilmu. Bahwa yaqulu, dia mengatakan tuh, lau anna li malan, kalau seandainya aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan, yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak menyambung silaturahminya dengan hartanya, tidak mengenal hak Allah dengan harta yang dia miliki. Fahuwa biniyatihi,
fawizruhu masawa, maka dia itu dengan sebab niatnya dosanya itu sama. Wa qala Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, ya, innallaha katabal hasanat was sayyi'at tsumma bayyana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu indahu hasanatan kamilah. Allah mewajibkan kebaikan dan mencatat kebaikan dan kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia tidak melakukannya, Allah akan mencatat di sisinya kebaikan secara sempurna. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang berhias dengan akhlak ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.